بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بعصرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سعددا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita Al-Habib Bagir bin Hasan bin Syekh Abu Bakar, Fadilatul Ustaz Kiai Ahmad Sa'idi hafidhahullah wa ra'ah, Fadilatul Ustaz Kiai Hasani, Kiai Sultan Barmawi. Masya Allah, tabarakallah, para ulama hadir bersama kita. Begitu juga aparat pejabat pemerintah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk mereka semua penyambung lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluarga besar Pondok Pesantren Ribatul Hidayah, Ribat Nurul Hidayah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina akhina al-karim Sayyid Umar bin Saleh bin Ali Al-Attas, kita doakan untuk beliau berserta keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kenikmatan iman, kenikmatan sehat wal afiyah, ada satu kenikmatan yang saya ingin sampaikan di dalam munasabatul haul, di dalam
Zikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-81. Mengingat ada satu teks yang begitu indah ketika kami kecil di Jakarta oleh orang tua kami diajak ke Monas untuk mendengarkan suara teks proklamasi oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno-Hatta. Beliau menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kehendak luhur, kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu indah. Kalimat ini di dalam alenia disampaikan atas berkat rahmat Allah. Saya yakin penulisan tersebut ditulis di belakangnya ada para ulama, para kiai, para masyayikh, pejuang-pejuang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia butuh yang namanya darah, butuh yang namanya perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Dan saya dengan seyakin-yakinnya bahwasannya hal tersebut berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka di hati mereka ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hati mereka ada Nabi Muhammad. Dan mereka meyakini, para ulama-ulama Allah dan para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang paling terbesar sumbernya kembali kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat suci Al-Quran menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung segala kenikmatan yang begitu banyak, tentu kalian tidak akan dapat menghitung kenikmatan tersebut. Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, beliau menyampaikan dan sepakat para ulama, para mufassirin, para muhaddithin, mereka para sufiyah menyatakan kenikmatan yang paling terbesar sumbernya kembali kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib mengumpulkan masyarakat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaplikasikan aplikasi yang begitu indah, aplikasi yang begitu bagus, aplikasi yang telah dijalankan oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ulama-ulama punya aplikasi yang bagus. Bukan aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang ramai. Ada YouTube, ada Instagram, yang apalagi sekarang banyak anak-anak sekarang sudah bertanya dengan guru Google, Ustadz YouTube, Syekh Instagram. Tetapi bagaimana dahulu? Ulama-ulama membuat aplikasi yang begitu indah yang disampaikan oleh banyak para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ada aplikasi yang begitu indah yang telah disampaikan oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala bersangkutan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang ulama Sayyid Bakri Syafa. Beliau seorang ulama yang telah menyusun kitab Hasyiyah I'anatit Talibin fi Hilli Alfadhi Fathul Mu'in. Ini kalau melihat sejarah, saya pernah ngisi Hal Kiai Haji Abu Ubaidah. Ini Sayyid Bakri Syafa adalah seorang ulama sahabat Syekh Abu Ubaidah ketika di kota Mekah. Beliau selalu murasalat, bahkan dengan gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini alhamdulillah cucu-cucunya juga hadir di sini. Ada Kiai Ahmad Kiai Hasani, bahkan Sahibul Hal Al-Habib Saleh, ayahanda beliau, kakek beliau adalah putra daripada cucu Kiai Haji Abu Ubaidah. Alhamdulillah. Ini hubungan irtibat antara mereka para habaib,
para ulama, para kiai, para masyayikh. Begitu indah hubungan mereka sehingga mereka banyak membuat aplikasi-aplikasi yang bagus sehingga sampai saat hari ini. As-Sayyid Bakri Syata, bahkan bukan sekelas Sayyid Bakri Syata, sebelumnya Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sebelumnya lagi Sayyidina Al-Imam Fakhrul Razi. Bahkan mereka semua mengutip kalimat yang begitu indah dari Sayyidina Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mengatakan kalimat yang begitu indah, hadza laysa bihadits. Ini bukan hadis, tetapi himbauan dan dijadikan aplikasi oleh ulama-ulama di Indonesia. Bahkan bukan di seluruh Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan kami di kota Mekah melaksanakan aplikasi seperti ini yang dilakukan oleh guru-guru kami, oleh orang tua kami. Beliau menyatakan, Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi, man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa ta'attar wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahallahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Barang siapa menjadi penyelenggara, mengikuti program aplikasi yang begitu indah ini dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada maulid Nabi Muhammad, biasa panitia penyelenggara menyediakan makanan, ta'aman, wa jama'a ikhwanan. Yang paling terpenting, kumpulkan saudara, famili, keluarga, mendatangkan para habaib, para kiai, para sesepuh, para masyayikh, untuk kita dapatkan keberkahan daripada mereka. Karena mereka adalah bagian dari pejuang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang mereka adalah keberkahan. Makanya kita sejak kecil diajak untuk menghadiri maulid, diajak untuk menghadiri istighosah, diajak untuk menghadiri haul agar bisa memandang mereka minta sama Allah. Ya Imam Malik, saya ini ingin berdoa menghadap kiblat atau menghadap kanjeng Nabi Muhammad. Apa kata Imam Malik? Istaqbilin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihi salam. Menghadaplah engkau kepada kanjeng Nabi Muhammad. Sesungguhnya itu adalah wasilah, perantara diampuninya dosa kakek kita, orang tua kita, kakek nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihi salam. Beliau diampuni berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode aplikasi seperti ini dengan zikr maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para jamaah tidak lain, ini adalah bagian daripada doa, bagian daripada istighosah, bagian meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahsanal kalam li Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di dalam kitab Simtud Durar beliau selalu menyatakan, Allahumma inna natawassalu bi syarafi maqamih al-azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfadhana fi jami' atwarina wa takallubatina bi jamili riayatik. Ya Allah, inna natawassalu bi syarafi maqamih al-azim. Kami ini bertawasul dengan kemuliaan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, para ulama banyak menceritakan sirahnya Nabi Muhammad. Ini tentang maulid Nabi. Kami ketika di kota Mekah, di sini ada Kiai Tohawi, lulusan alumni Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Di perpustakaan kami di Mekah, lebih dari 40 kitab maulid yang dikarang oleh para ulama. Ternyata di Azhar Kairo, di Mesir, itu di perpustakaan lebih dari 300 kitab maulid. Setelah saya pulang ke Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah, ulama, kiai, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan, memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa sirah Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, atau qasidah-qasidah lantunan untuk pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama menulis. Tapi apakah itu sudah menjadikan pedoman yang paling hebat bagi mereka? Oh tidak. Sekelas Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau sudah menulis, mengkutip, menceritakan
bahkan kekuatan cinta dengan Nabi Muhammad, beliau masih mengatakan wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mawsuf tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin. Habib Ali Al-Habsyi, walaupun kami sudah ungkapkan segala-galanya untuk Nabi Muhammad, lisan kami sudah ungkapkan untuk Nabi Muhammad, tidak cukup. Itu masih sepersepuluh daripada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menyatakan tarwihan lil muta'alliqin, untuk menyenangkan bagi orang-orang yang ta'alluq dengan Nabi Muhammad, min khawasil mu'minin, untuk mereka khawas, orang-orang khusus daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ulama banyak menulis, tetapi yang memuji Nabi Muhammad, yang memuliakan Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang memperjalankan Nabi Muhammad, yang mengutus Nabi Muhammad adalah Allah. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir, beliau di dalam muqaddimah begitu indah mengungkapkan bahwasannya lebih daripada 1000 ayat isinya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kitab maulid yang ditulis oleh para ulama-ulama, itu semua adalah ungkapan-ungkapan syarah daripada isi daripada Al-Quran Al-Karim. Keterangan daripada Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat yang begitu hebat yang menyatakan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwasannya dengan kenabian Nabi Muhammad yang begitu mulia, yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang lebih hebat dari kenabiannya Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat ada yang lebih hebat daripada kenabian Nabi Muhammad, yaitu syafa'atul kubra, syafaat untuk umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman Deba selalu menyatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi nahtim bil musyaffa'. Ada apa? Meminta kepada Allah dengan syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman Deba juga mengungkapkan, thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad, mereka masuk surga bighairi hisab. Masuk surga tanpa tanda tanya, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita meminta, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum idham fayaghfaru lahum. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad, mereka punya kesalahan, mereka punya dosa yang begitu besar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga lagi, faqala Allah lil malaikati idhabu fazinuhum wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunubi ka'amsalil jibal. Ya Allah, setelah kami timbang sepertiga dari umat, mereka telah melampaui batas dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, sehingga dosa mereka bagaikan gunung. Bahkan dikatakan dosanya umat bagaikan buih yang ada di lautan. Begitu besar. Tetapi para malaikat menyampaikan, ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.